kesempatan serta taufik untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Lalu kita lanjutkan untuk hadir di majelis ini, majelis ilmu, majelis Al-Qur'an, di mana kita sama-sama berikhtiar untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka kita membahas interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim, di mana di momen ini banyak dibahas tentang sirah Muhammad SAW, tentang meneladani Rasulullah SAW. Namun pada kesempatan kali ini kita spesifik membahas tentang meneladani Rasulullah SAW dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin kalau bab-bab yang lain, keteladanan soal akhlak, soal ibadah-ibadah yang lain sudah banyak dibahas. Kalau yang ini yang jarang dibahas dalam momen-momen pembahasan sirah Nabi Muhammad SAW, maka pada kesempatan kali ini kita secara spesifik membahas khusus meneladani Rasulullah SAW dalam konteks bagaimana interaksi dengan Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kali kedua saya kesini. Yang pertama dulu beberapa tahun yang lalu hanya bersilaturahim saja, hanya ketemu ketua DKM saja. Udah beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan jamaah sekalian, yang insya Allah pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita bertemu dalam kebaikan, dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, juga bertemu di majelis Al-Qur'an Al-Karim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Tentu yang perlu kita ketahui yang pertama, bahwasanya di antara misi besar diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah mengajarkan Al-Qur'anul Karim, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak sekali ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan tentang hal ini. Di antaranya disebut dalam surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang nabi yang ummi di orang-orang Arab yang ummi, seorang rasul dari mereka yang membacakan, yang pertama yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara tugas besar diutusnya Rasulullah SAW, samping tentu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Innama bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq", menyempurnakan akhlak, dan ini sering dibahas. Tentu satu hal yang pokok juga adalah membacakan, yatlu 'alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuzakkihim, mentazkiyah mereka, mensucikan mereka dari segala bentuk keburukan, bentuk perbuatan dosa, kesyirikan dan lain sebagainya. Juga termasuk segala bentuk akhlak-akhlak yang buruk. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan pada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, wal hikmah, dan sunnah.
Di mana sebelumnya orang-orang Arab waktu itu la fi dhalalin mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi jelas ayat ini bagian dari tugas pokok Nabi Muhammad SAW adalah membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Tentu saja di antara perhatian besar yang harus kita perhatikan dalam meneladani Rasulullah SAW adalah meneladani beliau dalam hal interaksi dengan Al-Quran Al-Karim ini. Ayat lain juga yang senada juga banyak ya. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalian. Kalau ayat sebelumnya Allah menyebutkan walikutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, dan supaya aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan supaya kalian mendapat petunjuk. Pada ayat ini Allah mengatakan kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami utus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalian. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan tentang korelasi dua ayat ini, ayat 152 dan 150 dan 151 surat Al-Baqarah. Maka ini menunjukkan bahwasannya diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini merupakan satu nikmat Allah yang sempurna. Karena ayat sebelumnya mengatakan walikutimma ni'mati 'alaikum, dan supaya aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Di mana kenikmatan berupa diutusnya Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW membawa tugas-tugas besar. Di antaranya redaksinya hampir mirip di surat Al-Jumu'ah tadi. Anda kemudian membacakan ayat-ayatnya, mensucikan, mengajarkan kitab dan sunnah, sama mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Di surat Ali Imran ayat 164 juga disebut laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Redaksinya hampir mirip di surat Al-Jumu'ah. Cuma di ayat ini disebut dengan redaksi laqad manallahu 'alal mu'minin, sangat spesifik. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari mereka, maksudnya dari kalangan manusia. Dan belakangnya sama ya, dengan redaksi di surat Al-Jumu'ah, di mana nikmat Allah atas kaum muslimin, atas umat manusia adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini dengan membawa tugas-tugas besar, yang mana diantaranya adalah mengajarkan Al-Quran. Maka dari itu bagian nanti dalam dakwah Rasulullah SAW, perhatian besar dalam dakwah Rasulullah SAW adalah perhatian besar terhadap Al-Quran. Karena memang ini job deskripsi yang spesifik langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung ya, redaksinya letterlek. Jadi tugas langsung dari Allah mengajarkan Al-Quran Al-Karim. Dan ayat-ayat yang lain cukup banyak dengan redaksi yang sama, yang sekali lagi menegaskan yang ini tentu jangan sampai kita abaikan ya. Jangan sampai kita nafikan dalam pembahasan sirah Nabi Muhammad SAW, dalam pembahasan meneladani Rasulullah SAW. Kita sering berbicara meneladani Rasulullah, mengikuti sunnah. Kita mengatakan ittiba Rasul, tapi ternyata bacaan Quran kita justru banyak menyelisihi Rasulullah SAW.
Kita sering mengatakan kita harus mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalau bacaan Quran kita masih belepotan, masih berantakan, atau kita malas membaca Al-Quran, maka kita tentu belum mengikuti Rasulullah SAW. Karena sekali lagi ini adalah tugas pokok, bagian dari tugas pokok diutusnya Rasulullah SAW. Maka dari itu, karena ini tugas ini spesifik sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian Rasulullah SAW, ini poin yang kedua, saya buat beberapa poin. Poin pertama tadi adalah bahwasannya mengajarkan Al-Quran adalah salah satu tugas pokok, misi besar diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsekuensinya, yaitu di poin kedua ini, Rasulullah SAW memiliki perhatian yang sangat besar di dalam pengajaran Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW memiliki perhatian yang sangat besar terhadap Al-Quran ini. Apa saja bentuk-bentuk perhatian Rasulullah SAW terhadap Al-Quran ini? Perhatian besar. Tentu bagian dari kita mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW adalah kita mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Rasulullah SAW ini memiliki perhatian yang sangat besar, mengagungkan Al-Quranul Karim. Jadi perhatiannya luar biasa. Maka keteladanan kita kepada beliau, ya, dalam konteks ini, hendaknya kita juga harus memiliki perhatian besar terhadap hal ini. Jangan Al-Quran itu kita berikan waktu sisa, tenaga sisa kita. Jangan Al-Quran itu kita berikan sekedarnya, bukan prioritas. Jadi kalau nggak sibuk misalnya, seolah orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu, orang-orang yang rajin belajar Quran, orang-orang yang rajin membaca Quran itu pengangguran semua, kan gitu ya. Analogikan begitu. Kalau orang mengatakan nggak sempat ngaji dengan alasan sibuk, berarti kan ngaji itu pengangguran semuanya. Orang-orang gabut semua, istilah anak muda sekarang. Orang-orang kurang kerjaan semua. Padahal kan waktu kita sehari sama ya. Satu hari itu 24 jam. Gak ada yang sehari punya 25 jam, gak ada. 1 jam juga 60 menit sama. 1 menit 60 detik sama. Kita semua hidup di dunia ini punya kesibukan sama. Allah udah tahu kalau kita sibuk. Bahkan itu merupakan ayat-ayat yang pertama turun di surah Al-Muzammil ya. Disebutkan innalaka fin nahari sabhan qawila. Ini bahkan wahyu kedua turun. Ya, memang dalam riwayat wahyu kedua itu antara Al-Mudaththir atau Al-Muzammil. Intinya yang awal-awal turun ya. Sungguh engkau di siang hari itu punya kesibukan yang banyak. Allah udah tahu, jadi gak usah kita merasa sibuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru orang yang waktunya habis hanya urusan duniawinya saja, sebetulnya bukan suatu hal yang membanggakan ya, bukan suatu yang keren. Karena justru itu menunjukkan bahwasannya dia adalah seorang pekerja yang tidak efektif dan efisien. Kenapa? Kayak waktu itu nggak cukup mulu ya, nggak sempat terus. Jadi dia ini pekerja yang efektif. Udah gitu hasil pas-pasan, merasa kurang mulu. Gitu ya. Saya kembali ke sini, maka tentu bagian dari kita meneladani Rasulullah SAW, kita berarti berikan perhatian besar pula pada Al-Quran. Berikan prioritas, baik itu waktu, tenaga, biaya misalnya, dan lain sebagainya. Di antara bentuk perhatian besar
Rasulullah SAW kita bisa dapati, dan ini sangat sering disampaikan, banyaknya hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Jadi banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan betapa istimewanya Al-Quran ini. Tentu ini merupakan indikasi yang sangat jelas, perhatian besar Rasulullah SAW terhadap Al-Quran Al-Karim, bahwasanya Al-Quran itu istimewa. Al-Quran itu ada sesuatu yang luar biasa, yang sangat mulia. Di antaranya sabda Rasulullah SAW disebutkan, khairukum man 'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada surat Al-Bukhari. Saya yakin hadis ini sudah hafal semua, tapi saya sedikit memberikan satu pandangan yang lebih spesifik tentang hadis ini. Kita bisa perhatikan lafadznya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Perhatikan, disebut khairukum itu adalah yang belajar dan mengajarkan. Perhatikan, hadis ini adalah hadis tentang keutamaan proses belajar, ya, prosesnya, belum hasilnya, ya. Sekali lagi saya ulang lagi, hadis ini itu keutamaan proses, belum nanti keutamaan hasil. Ini baru berbicara proses. Maka prosesnya saja sudah luar biasa keistimewaannya, sudah khairukum. Maka dalam kita belajar, jangan kita hanya terpaku pada kapan saya bisa, atau mungkin yang sudah merasa lanjut usia nyampe kan. Jangan berpikir begitu, karena khairukum itu hadis tentang proses. Jadi fokus kita adalah fokus lakukan prosesnya, ya. Fokus lakukan prosesnya. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Lakukan saja. Yang belum bisa baca Quran sama sekali, mulai dari awal. Dan itu sudah disebut khairukum, yang berproses. Karena seringkali orang itu pasrah, putus asa, ya, kayak sudah merasa terlambat, karena dia berpikir bahwasanya keutamaan Quran itu hanya pada hasil. Padahal ternyata keistimewaannya itu juga pada prosesnya. Ini belum pinter loh, ya. Termasuk bagi gurunya, proses pengajarnya. Mungkin walaupun muridnya berat banget, susah banget diajari, fadilah itu sudah didapatkan ketika kita mengajar, ya. Salah benerin lagi, salah benerin lagi. Terus terang, yang ini sedikit cerita sekarang yang sedang saya tangani, ya. Ini saya tinggal di satu kampung yang rata-rata masyarakatnya ini mayoritasnya itu pendidikan terakhir adalah SD. Orang yang rendah, bahkan nggak sekolah. Ini saja. Dan saya ajar sendiri juga dari A batas, sama bukunya dengan buku yang diajar di sini. Ya, saya ajar sendiri. Dan alhamdulillah bisa. Saya yakin kalau di sini rata-rata pasti pendidikan tinggi, saya yakin 100%. Maka kemudian kalau kita sudah mengatakan, aduh saya udah terlambat, kita ini sudah berputus asa dari rahmat Allah. Sementara putus asa itu masuk kategori dosa besar, ya. Karena Allah samakan dengan perilaku orang kafir dalam surat Yusuf, wala tayasu min rauhillah innahu la yasrahillahi illa al-qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir.
dari sini ini dikategorikan putus asa itu dosa besar. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala itu kita bahas juga bahwasanya kemudahan Al-Qur'an itu sudah dijamin oleh Allah. Dalam firman Allah, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sungguh Quran itu telah kami mudahkan untuk belajar. Allah yang menjamin Quran itu mudah. Syaratnya cuma satu, fahal min muddakir. Adakah yang mau belajar? Sama lagi, ayat ini diulang 4 kali di surah Al-Qamar ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana yang disebut dalam 40 di ayat ke-31 ayat 15, 22, 32, 40 ya. Ini udah yang sama. Allah menyebut kemudahan Quran itu syaratnya cuma satu, jangan ditambah yang lain, yaitu fahal min muttaqin. Jangan ditambahi syarat batas usia maksimal, syarat latar belakang pendidikan formal, syarat latar belakang pekerjaan. Itu namanya kita mempersulit diri. Syarat harus nganggur dulu, nunggu pensiun dulu. Itu namanya nambahin syarat yang tidak disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu mempersulit diri namanya. Seperti saya sebut tadi, fokus pada prosesnya. Lakukan saja prosesnya. Jadi terus terang kalau saya banyak aja orang sepuh ya, sampai umur 70 tahun, 80, 90 tahun ya. Jadi terus terang kalau ada orang sudah merasa aduh saya udah tua, kalau udah tua ini gimana caranya? Saya selalu sampaikan syarat pertama kalau mau belajar sama saya lupakan umur. Nah, gitu. Pertama lupakan umur, kedua yakin. Dan saya yakin Bapak bisa, Bapak harus yakin. Tidak begitu syaratnya. Saya selalu bilang begitu. Jadi jangan ngomong umur dulu. Karena Allah tidak mensyaratkan umur. Kan umur itu syarat dari kita sendiri. Sementara Rasulullah SAW juga menyampaikan fadilah keutamaan ini pada proses. Jadi fokus pada prosesnya. Lakukan saja. Di Masjid Al-Raya ini ada program belajar ngaji, program tahsin, ikut atau tidak, itu aja. Jadi spesifik pertanyaannya, ada program Quran di dekat kita, kan Allah hanya kasih syarat fahal min muttaqin. Adakah yang belajar? Pertanyaannya belajar atau tidak? Spesifiknya kalau ada program Quran kita ikut belajar atau tidak, itu saja. Konkret ya. Real dan fokus pada prosesnya. Sisi lain kalau kita memahami hadis ini dengan baik, bahwasanya hadis ini tentang proses, maka insya Allah kita akan enjoy, kita akan bisa menikmati proses belajar itu. Jadi belajar ini tidak jadi beban, ya. Bukan suatu hal yang memberatkan, karena kita niatkan ini ta'abbud sebagai aktivitas ibadah kita. Dengan fadilah khairukum, luar biasa. Jadi niatkan hadirnya kita, belajarnya kita, salahnya kita dibenerin, suruh ulangi lagi, benerin, ulangi lagi. Itu adalah kita dalam rangka bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk takarrub kita pada Allah. Niatkan belajar Quran itu bentuk takarrub kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan takarrub ini fadilahnya luar biasa. Apalagi Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya setiap huruf itu satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka niatkan setiap pengulangan, salah diulangi lagi, salah diulangi lagi, itu adalah akumulasi pahala. Jadi niatkan takarrub, insya Allah belajar itu enjoy, nikmat. Kalau belajarnya enjoy, insya Allah cepat pintar gitu ya, itu efeknya. Kalau nggak enjoy, ada ogah-ogahan, ada saja alasannya, ada saja uturnya gitu.
susah nyantolnya juga. Ini ada satu fadilah memahami keistimewaan proses. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya saya selalu memesankan poin penting nanti. Sebenarnya di buku Sahih Tilawah di jilid 4 ya. Itu bisa dibuka di awal-awal bagian awal. Ya. Itu ada tips atau kiat sukses belajar Quran. Ya. Ada, nanti kita bahas sedikit di sini. Ya. Ada di buku jilid 4. Ya. Di antara adalah kesabaran, istiqomah. Makanya ini karena khairukum itu berlaku buat yang belajar dan mengajar, maka dua-duanya harus sabar. Bahkan saya suka nantangin ya, yang belajar sama saya. Ada yang orang-orang tua yang merasa takut ustadznya nggak sabar ya. Karena dia punya pengalaman buruk masalahnya. Ditinggalin gurunya. Gurunya pada kapok semua. Malah nggak sabar. Saya tantang. Kalau sama saya silakan dibuktikan. Siapa yang lebih sabar, saya atau bapak? Saya tantang begitu. Siapa yang lebih sabar, saya atau bapak? Dan saya tantangin lagi. Dan bapak jangan meragukan kesabaran saya. Saya udah ngajar Quran 20 tahun lebih dan mengajar orang yang lebih parah dari bapak. Sudah ke berbagai pelosok tanah air, berbagai provinsi, berusukan kemana-mana, ketemu yang lebih parah lagi banyak. Jadi jangan meragukan kesabaran saya. Saya jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga termasuk disebutkan sebagai syafaat yang qiyamah Al-Quran, fa inna ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran dan sesungguhnya dia akan datang sebagai syafaat di hari kiamat pada sahibi, pada sahibnya. Dan pembela Al-Quran ini bersifat ngotot, bersifat ngeyel, agar sahibnya diselamat. Tentu sebetulnya bahasan makna sahib Al-Quran itu pembahasan yang luas. Tapi kita pakai logika sederhana saja. Ini dari makna bahasa saja. Kata sahib kan teman, ya. Artinya teman bisa pemilik. Kita sebut sahibul bait, sahibul hajat kan pemilik. Bisa juga teman kata sahib. Nah, saya membuat mushaf namanya as-sahib. Sebagai teman, pendamping. Itu kalau kita berteman kan kualitas pertemanan itu beda-beda ya. Ada yang teman akrab banget, sangat dekat. Saking dekatnya, saking akrabnya, sampai dia itu sangat tahu, kenal persis tanggal lahir kakeknya temannya. Luar biasa. Tanggal lahir kakeknya itu tahu. Itu sangat akrabnya. Ada juga teman yang ya teman cuma biasa saja, kenal saja, tapi nggak tahu secara mendalam. Ada juga teman yang hanya tahu nama saja. Ada teman bahkan nggak pernah ketemu sama sekali, hanya teman virtual dengan Facebook misalnya. Tentu secara sikap pertemanan berbeda-beda juga antara teman yang sangat dekat dan teman jauh. Pembelaan juga berbeda. Contoh sederhana saja, kalau seandainya teman ini mendapat musibah, entah keluarganya ada yang meninggal dan sebagainya. Tentu kalau itu teman sangat dekat, kita bela-belain walaupun keluar kota, kita bertaksiah. Kita bantu apa yang bisa kita bantu. Itu teman dekat, teman lama. Ada juga yang sekedar kemudian hadir doang. Ya. Ada yang juga kemudian bahkan cuma sekedar via virtual, bahkan sekedar lewat grup WhatsApp itu pun cuma pakai stiker, nggak dibaca stikernya. Nah, saya ingetin, kalaupun ada yang posting tentang musibah, kalaupun ada doa, kita posting di WhatsApp itu sebagai bentuk empati saja. Tapi intinya tetap yang kita baca, ya. Tetap dibaca doanya. Ya. Jangan mudah nulis saja, enggak pakai stiker doang, nggak dibaca. Habis itu selanjutnya berapa menit berikutnya sudah ketawa ketiwi lagi. Itu kalau teman jauh. Jadi ya begitu doang lah.
pembelaan Quran ini akan sangat kuat dengan kuatnya kesahiban kita dengan Al-Quran Al-Karim, tingkat kesahiban kita dengan Al-Quran. Dan banyak lagi ya tentang hal ini. Saya hanya sebut beberapa karena saya yakin tentang fadilah sudah sangat sering dibahas. Tapi saya hanya menggarisbawahi beberapa saja. Yang intinya di poin ini adalah bagian dari bentuk perhatian besar Rasulullah SAW terhadap Al-Quran Al-Karim. Di mana banyak sekali fadilah tentang itu. Termasuk jangankan masih hidup ya. Rasulullah SAW ini memuliakan Ahlul Quran bahkan ketika sudah jadi jenazah. Jadi termasuk bagian dari keteladanan kita pada Rasulullah SAW, bagaimana pada Al-Quran itu turun pada beliau, tapi Rasulullah SAW memuliakan para Ahlul Quran bahkan ketika sudah jadi jenazah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulaini fi qatla Uhud fi thawb al-wahid. Bahwasanya Rasulullah SAW itu menggabungkan dua syuhada Uhud, ya, di mana perang Uhud ada Allah kaum muslimin mengalami kekalahan sehingga banyak yang gugur, banyak syuhada di sana. Maka Rasulullah SAW itu menggabungkan dua jenazah dalam satu liang lahat. Bayangkan kan kalau gabung tinggal masukin aja kan. Tetapi Rasulullah SAW tidak begitu. Wa yas'alu ayyuhuma kana aktsar akhdan lil Qur'an fayuqaddimuhu fil ahad. Tapi kalau ketika beliau mau menggabungkan dua jenazah ini, beliau masih tanya dulu ke sahabat yang hadir yang masih hidup, di antara dua jenazah ini mana yang hafalan Qur'annya lebih banyak? Fayuqaddimuhu fil lahad, maka didahulukan dalam pemakaman. Bayangkan, tetap diistimewakan oleh Rasulullah SAW, diukur dari Qur'annya. Dan ini sudah jadi jenazah. Jadi jenazahnya Ahlul Quran. Yang memuliakan siapa? Manusia paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Bayangkan itu kalau jenazah kita yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Betapa Rasulullah SAW itu memang membanggakan Ahlul Quran, mengistimewakan Ahlul Quran walaupun sudah jadi jenazah. Tetap aja Rasulullah tetap menilainya, ditanya Qurannya, di antara dua jenazah ini mana yang lebih bagus untuk beliau istimewakan. Meskipun orang yang syahid di medan jihad semuanya mulia, semuanya dijamin masuk surga. Ya. Jadi ini syuhada Uhud semuanya mulia. Tapi tetap kemudian Rasulullah SAW memberikan keistimewaan khusus buat yang Qurannya lebih bagus, walaupun semuanya mulia. Termasuk ini satu hadis lagi. Ya, ada banyak juga hadis yang tentang bagaimana Rasulullah SAW memuji para sahabat yang bacaan Qurannya bagus. Di antaranya Abu Musa Al-Asy'ari yang dipuji seperti seruling Daud karena bacanya bagus ya. Hadis muttafaqun alaih. Termasuk bagaimana Ibnu Mas'ud yang Rasulullah SAW minta kepada beliau untuk dibacakan Quran kepadanya. Sampai Ibnu Mas'ud heran dan bertanya, "Alaika aqra wa alaika unzil?" Loh, apakah aku membacakan kepadamu sementara Quran itu turunnya kepadamu? Kata Rasulullah SAW, "Uridu an asma' min ghairi." Aku ingin mendengar dari orang lain. Padahal Qurannya turun pada Rasulullah SAW. Jadi ini bagian keteladanan kita pada Rasulullah SAW
itu adalah senang menyimak bacaan Al-Quran. Dan ketika menyimak pun beliau menyimak dengan khusyuk. Sebagaimana dalam riwayat tadi, lalu Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa dari awal sampai ke ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Di mana ayat ini berbicara tentang tanggung jawab Rasulullah SAW menjadi saksi atas seluruh umat di yaumul qiyamah kelak. Maka pas sampai ayat ini Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, hasbukan, cukup bacanya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, faltafattu ilaihi, aku pun menengok pada Rasulullah SAW, fa idza 'ainahu tadrifa. Ternyata kedua mata beliau sudah bercucuran air mata. Ini contoh adab yang dicontohkan Rasulullah SAW. Walaupun Quran itu turunnya pada beliau, yang membacakan itu murid beliau, Ibnu Mas'ud, tetap beliau menyimak dengan khusyuk sampai menangis. Termasuk dalam berbagai acara kan dibacakan ayat Al-Quran. Jangan pas lagi dibacakan kita malah sibuk sendiri-sendiri. Kita telah dari Rasulullah SAW bagaimana ketika menyimak bacaan Al-Quran. Termasuk satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha itu terlambat pulang habis sholat Isya. Ini menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha sholat di masjid. Kemudian Rasulullah SAW sudah sampai rumah, kok Aisyah radhiyallahu anha belum sampai? Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha sampai rumah, Rasulullah SAW bertanya, aina kunti? Dari mana kau? Kok telat? Maka dijawab oleh Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, kuntu astami'u qira'ata rajulin min ashabika lam asma' mithla qira'atihi wa sawtihi min ahadin. Barusan aku mendengar bacaan salah seorang dari sahabatmu yang aku belum pernah mendengar bacaan sebagus bacaan dan suara dia dari satu pun. Jadi Aisyah menyebut salah seorang dari sahabat, nggak tahu namanya. Mendengar alasan keterlambatan ini, justru Rasulullah SAW yang penasaran. Siapa sih? Kok katanya bacaannya bagus banget? Maka Rasulullah SAW pun minta diantar, justru diantar ke sumber suara. Maka beliau pun berangkat diiringi oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, hatta istama'alahu, hingga beliau pun menyimak ke sumber suara tadi yang diceritakan Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma iltafata ilayya, lalu kata Aisyah, lalu setelah menyimak Rasulullah SAW menengok kepadaku, faqala, ini poin pentingnya ya. Maka beliau mengatakan, hada Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini namanya Salim Maula Abi Hudzaifah. Perhatikan kalau ada kata Maula, itu berarti dia mantan sahabat saya, mantan budak. Salim ini memang budak aslinya. Kalau dimerdekakan namanya, maka sehingga dinisbatkan pada yang memerdekakan, ya. Maula Abi Hudzaifah. Ini hamba saya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mithlaha. Perhatikan ucapan Rasulullah SAW yang membuat kita iri tentunya, dan harus iri. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku ada orang seperti dia. Bayangkan kalau yang disebut dia itu nama kita oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah merasa bangga dengan kita. Rasulullah sangat bangga dengan Salim ini yang mantan budak. Sampai mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mithla hada. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku ada orang kayak dia. Bukan malah sebaliknya, orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW
disebut surah Al-Furqan ya. Dalam ayat 30 ya. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Perhatikan dua sisi, ada yang dibanggakan, ada yang dikeluhkan. Kita berada di pihak yang mana? Dibanggakan Rasul atau dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita baca tafsirnya, makna meninggalkan Quran ini yang meninggalkan membacanya, meninggalkan mentadaburinya, meninggalkan mengamalkannya. Bahkan lebih spesifik lagi disebut oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, disebut meninggalkan Quran kalau orang itu nggak baca Quran 3 hari berturut-turut. Itu disebut orang meninggalkan Quran. Nah kalau setahun gimana? Kalau nggak sama sekali, ya tentu bukan terlambat, kita mulai sekarang. Belum bisa baca, mulai dari sekarang. Itu. Jadi kalau tidak bisa, hukumnya gimana? Hukumnya wajib belajar. Ya. Berarti perintah membaca, kalau nggak bisa, hukumnya wajib kita untuk belajar. Dan lain sebagainya. Banyak sekali riwayat bagaimana apresiasi Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Kebanggaan beliau, betapa senang dan bangganya beliau. Tentu kita juga berharap menjadi umatnya yang dibanggakan oleh beliau. Kemudian ini juga satu poin penting, keteladanan kita pada Rasulullah SAW terhadap Al-Quran ini. Dan ini jarang dibahas juga ya, terutama momen-momen tahun baru Hijriah, tentang hijrah. Ternyata standar pertama yang harus diperbaiki oleh orang yang baru hijrah, standar Rasulullah SAW ya, itu adalah belajar Quran. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, di mana beliau seorang Ansar. Beliau berkata, "Kana ar-rajulu idza hajara dafa'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin minna yu'allimuhul Quran." Apabila, atau baru Samit radhiyallahu anhu ya, jika ada seseorang yang baru berhijrah. Sekarang kata hijrah kan lagi trennya ya. Maka Nabi SAW mengarahkan orang tersebut kepada salah seorang di antara kami, maksudnya para sahabat yang ahlul Quran, yang dikenal dengan julukan Qurra. Di antaranya termasuk dari kalangan Ansar ada Ubadah bin Samit. Rasul mengarahkan pada salah seorang di antara kami untuk mengajarinya Al-Quran. Kita lihat pelajaran hadis itu penting. Orang baru hijrah, ini yang diarahkan pertama oleh Rasulullah SAW adalah ngaji Quran, belajar Quran. Kalau sekarang hijrah itu yang pertama adalah debat dulu. Berat. Kalau hijrah udah bawaannya pengen debat aja, udah nyalain ulama lagi. Ini pertama, kalau standar Rasulullah SAW, hijrah itu standar pertamanya belajar Al-Quran. Tentu Rasulullah SAW tahu betul karakter manusia, hikmahnya kenapa diarahkan belajar Al-Quran ini. Karena Quran itu adalah sumber keberkahan, Quran itu sumber kebaikan, Quran itu tolak ukur kebaikan. Contoh sederhana ini, sebuah fakta, dan boleh dibantah kalau ini hoax. Boleh dikomplain kalau ucapan saya ini hoax. Biasanya, nah ini saya berbicara fakta ya. Orang-orang yang kemudian terbiasa hadir di pengajian umum, hadir di tabligh akbar, ceramah-ceramah umum, itu belum tentu siap untuk hadir di halaqah Quran, untuk ngaji yang dibenerin satu-satu.
yang dikoreksi satu-satu, belum tentu siap. Dari sekian ribu orang yang hadir di tabligh akbar, berapa orang yang siap? Gak sampai 100 mungkin, bahkan hanya puluhan. Tapi kebalikannya, orang-orang yang biasa hadir di majelis Al-Quran, orang-orang yang belajar Quran biasanya justru lebih mudah untuk hadir di majelis-majelis yang lain. Untuk hadir di majelis kajian umum, ceramah-ceramah umum, tabligh akbar lebih gampang. Boleh dikomplain kalau ini false, ya. Tapi ini yang saya amati ini fakta. Ya. Maka Quran itu tolak ukur keseriusan hijrah. Quran itu tolak ukur kesungguhan seseorang memperbaiki diri. Hadir di majelis Quran. Karena di majelis Quran itu kita nggak cuma dengerin, kita juga praktek, kita juga dibetulin, dikoreksi. Dan ini tidak semua orang siap kecuali orang-orang pilihan. Dan saya yakin di sini pilihan semua. Amin. Jadi di Quran itu tolak ukur. Silakan tadi ya omongan saya, kalau hoax boleh dikomplain, boleh dilaporkan ke polisi. Dengan tuduhan menyebar berita bohong. Ini sedikit pengalaman. Saya sekarang tinggal di Cilengsi, tapi cukup lama di Depok. Di Depok, di RBJ Depok, hampir 14 tahun. Ya. Di situ lingkungan orang-orang Betawi, di mana tiap pekan kita ada arisan RT, arisannya tiap pekan, Sabtu malam Ahad. Di mana setiap arisan itu, di samping saya selalu diminta ngisi tausiah di arisan RT, juga diawali dengan membaca juz amma bersama-sama. Jadi juz amma aja, ya, saya baca per ayat ikuti bareng-bareng gitu. Tapi begitu saja sampai habis, balik lagi anaba lagi, sampai anas balik lagi anaba, begitu aja. Suatu ketika saya umumkan bahwa Bapak, insya Allah pekan depan arisan kita coba baca Qurannya, nanti kita baca satu persatu, kita koreksi. Kan selama ini bareng-bareng aja. Udah kita umumkan begitu. Alhamdulillah pekan depan tidak ada yang hadir. Akhirnya saya kasihan sama Pak RT-nya. Waduh, saya kasihan kalau arisan nggak ada yang hadir karena takut dikoreksi. Nah, ini contoh ya. Mungkin itu di sana, di sini nggak beda coba. Insya Allah beda, nggak begitu. Jadi sekali lagi maka ini hikmah. Ya. Kenapa Rasulullah SAW menjadikan belajar Quran itu standar pertama hijrah? Dia tolak ukur. Dan termasuk Quran itu pintu keberkahan. Biasanya kalangan saya, orang pada mengaji Quran itu gampang diarahkan untuk kebaikan yang lainnya. Bahkan dia nanya apapun pasti ke guru ngajinya, minta fatwa ke guru ngajinya. Itu orang kalau udah ngaji Quran begitu. Jadi sampai saya pernah ngajar salah seorang mantan pejabat tinggi, di mana dia sudah punya anak yang sudah siap nikah, tapi bapaknya ini nggak mengizinkan. Kalau anak ini sudah siap, udah pengen dan udah siap, maka yang dapat anaknya adalah bilang ke guru ngajinya, lalu ibunya tolong bilangin bapak suruh cepat-cepat nikahin si anak. Jadi dia tahu sampai minta izin nikahnya pun guru ngajinya. Itu contoh pintu kebaikan. Ya, kalau orang udah belajar ngaji itu bisa gampang diarahkan. Dan inilah keberkahan Al-Quran. Saya jemaah makan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beberapa contoh, sebenarnya banyak sekali ya tentang keteladanan kita dari berbagai sisi. Khusus spesifik Al-Quran saja ya. Tadi bagaimana menyimaknya, bagaimana tadabburnya, ya. Termasuk soal bacaan. Sekarang kita spesifik ke bacaan. Di mana bacaan Al-Quran itu adalah bersumber dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ini dibaca panjang, pendek, tebal, tipis, dengung, tidak dengung? Itu semua secara praktek sumbernya adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Jadi bacaan Quran itu sumbernya adalah wahyu. Sehingga banyak sekali perintah membaca Quran dalam Al-Quran. Makanya ini saya meluruskan syubhat. Orang yang ngomong begini, sebetulnya omongannya tidak salah, cuma mungkin kadang maksudnya disalahgunakan. Contoh ucapan yaitu orang mengatakan, kan Quran itu yang penting diamalkan. Benar, ucapannya tidak salah. Cuma seringkali ucapan ini dijadikan alasan dia tidak membaca Quran dengan baik dan benar. Padahal ketika dia tidak membaca Quran dengan baik dan benar, sesungguhnya dia juga tidak mengamalkan Al-Quran. Karena perintah membaca Quran dengan baik dan benar itu juga perintah dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ini perintah Allah. Di Quran memang ada perintah menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, birrul walidain, berjihad di jalannya, berinfak, termasuk membaca Quran juga ada. Jadi jangan ngomong kita mengatakan yang penting diamalkan, tapi kita kemudian mengabaikan satu kewajiban. Jadi sebetulnya tidak salah ucapannya. Tentu di antara yang harus kita amalkan adalah membacanya dengan baik dan benar. Ya, supaya ini enggak salah pemahaman ya, atau subhat tadi ya, dikaburkan dengan alasan yang penting diamalkan. Ini kan harus diamalkan juga. Bahkan bisa kita lihat beberapa ayat perintah membaca Al-Quran itu didahulukan atas iqamatus shalah. Contohnya surat Al-Ankabut. Jadi surat ini nanti di ayat 45 akan menjadi ayat yang best seller ya, di peringatan Isra Mi'raj biasanya. Cuma biasanya membahasnya sepotong. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu potongannya. Padahal lengkapnya ayatnya, redaksinya, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu satu ayat Al-Ankabut 45. Perintah yang pertama, baca utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Apa yang diwahyukan kepadamu berupa Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, dan tegakkan shalat. Baru inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau dalam ilmu tafsir itu ada namanya munasabah, ilmu munasabah, korelasi antar ayat, korelasi antar redaksi ayat. Ini kan ada perintah tilawah, menegakkan sholat, baru sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini tentu semua ada korelasi. Disebutkan kita dari berapa? Sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kok ada sholat, orang sholat tapi masih berbuat keji dan munkar? Maka pertanyaannya, sholatnya gimana? Maka korelasinya dengan lafaz sebelumnya, wa aqimis sholat, tegakkan sholat. Sholat yang ditegakkan, bukan sekedar dikerjakan, tidak ya. Lalu apa makna menegakkan sholat? Nah, itu baru. Dan apa korelasinya dengan perintah sebelumnya membaca Al-Quran? Sedikit lagi kita bahas. Saya tambahkan satu ayat surat Fatir juga sama. Tilawah didahulukan atas iqamatus shalah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Surat Fatir ayat 29. Surat Fatir ini surat ke-35 pas sebelum surat Yasin. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu berupa Al-Quran Al-Karim dan tegakkan sholat. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, tilawah dulu ya. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan menegakkan sholat,
dan menginfakkan sebagian yang kami anugerahkan padanya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itulah orang-orang yang berharap perniagaan yang tidak akan rugi. Sebenarnya ada pelajaran penting di sini, bahwasanya interaksi dengan Al-Quran, menegakkan sholat, berinfak, itu adalah sebuah perniagaan yang tidak akan rugi. Ya. Orang tidak akan rugi, bahkan akan Allah limpahkan keberkahan padanya. Ini dalilnya. Tapi poin yang akan kita bahas, apa hikmah didahulukannya tilawah atas iqamatus shalah. Nah, ternyata korelasi antara tilawah yang benar dengan menegakkan sholat itu adalah korelasi yang tidak bisa terpisahkan. Silakan nanti dibaca, saya kutip di sini dari tafsir Ibnu Katsir ayat awal, ya. Ayat surat Al-Baqarah ayat awal, ya. Disebutkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bisa nanti dicek, saya kutip persis ini dari tafsir Ibnu Katsir. Makna iqamatus shalah dalam ayat ini Al-Baqarah awal namanya. Makna menegakkan shalah. Disebutkan beberapa pernyataan sahabat radhiyallahu anhum, yuqimunas shalah bi furudiha. Yang pertama, menegakkan salat itu menunaikan kewajiban-kewajibannya. Artinya kita laksanakan salat rukunnya dengan sempurna. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iqamatus shalah itmamur ruku' was sujud wat tilawah wal khusyu' wal iqbal 'alaiha fiha. Yang dimaksud menegakkan salat, iqamatus shalah, itu adalah yang pertama menyempurnakan ruku' dan sujudnya, menyempurnakan tilawahnya, ya. Dan khusyuk dalam salatnya, juga fokus konsentrasi di dalam sholatnya. Jadi ternyata jelas bahwasannya bacaan yang sempurna dalam sholat itu bagian dari komponen iqamatus sholat. Saya rekapi dulu, ya. Dikatakan oleh Imam Qatadah radhiyallahu anhu, iqamatus sholat al-muhafadzah ala mawaqitiha wa wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. Menegakkan sholat itu adalah menjaga waktu-waktunya. Ya, sholat tepat waktu, di awal waktu, sempurna wudunya, sempurna ruku' dan sujudnya. Lalu dikatakan juga oleh Al-Qadhi bin Hayyan, semua ini saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir, iqamatuha, makna menegakkan sholat adalah al-muhafadzah ala mawaqitiha, pertama menjaga waktunya. Wasbahut tuhur, sempurna bersucinya, wudunya. Wa tamamu ruku'iha wa sujudiha, sempurna ruku' dan sujudnya. Wa tilawatul Qur'ani fiha, dan sempurna bacaan Quran di dalamnya, dalam salat. Wa tasawwud, salat ala nabi, tasawwudnya, salawatnya, semuanya sempurna. Hadza iqamatuha, itulah makna menegakkan sholat. Jadi ya tepat waktu, sempurna wudunya, sempurna salat rukunnya, khusyuk dalam sholatnya, termasuk sempurna bacaan Qur'annya. Ya. Apalagi kalau kita baca kitab fikih lebih spesifik, mungkin silakan cek atau mungkin di sini dikaji ya, kitab fikih mazhab Syafi'i khususnya, ya. Dalam kitab Safinatun Najah sangat jelas disebut, bahkan kitab itu bahas tertib rukun-rukun sholat. Di antaranya ada rukun membaca Al-Fatihah, di mana dirinci lagi oleh penulis kitab Safinatun Najah ini tentang syarat-syarat sahnya baca Al-Fatihah dalam sholat. Disebut tentang harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan jeli, di mana kesalahan-kesalahan ini berefek pada tidak sahnya sholatnya. Bahkan dirinci lagi dalam Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. Satu tasdid tidak kita tekan, batalat sholatuhu, katanya. Batal sholatnya. Fatihah dalam sholat. Misalnya kita baca
Bismillahirrahmanirrahim. Ini jelas salah ya. Rohnya nggak ditasdid. Itu contoh. Sampai sedetil itu. Makanya ini hikmah ya, dari penjelasan ulama didahulukannya perintah tilawah atas iqamatus shalah. Karena iqamatus shalah ini tidak sempurna kecuali juga dengan menyempurnakan bacaan Qur'annya. Gitu ya. Jadi ini kebutuhan buat kita. Jadi tidak kemudian kita abaikan. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, intinya ya, ini poinnya adalah bacaan Quran itu harus mengikuti contoh. Di mana sumbernya wahyu dan kita mencontoh dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana satu kisah ini disebutkan suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyimak bacaan seseorang. Dia membaca surat At-Taubah, dibaca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ada yang tahu kesalahan bacaan saya? Bacaan saya tadi barusan ada yang salah dari sisi hukum tajwid. Saya ulang lagi ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yang tahu? Kan biasanya kalau sepotong bola itu nyalain paling gampang. Jelas ini kata fuqara itu panjangnya kurang ya. Karena itu mat wajib muttasil. Tentu kita tahu itu kalau baca tajwid. Cirinya apa tanpa kita lihat tulisan sudah tahu. Setelah mat ada hamzah. Fuqara pasti fuqara. Maka apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Maka kata Al-Qur'ani ya Rasulullah SAW. Benar enggak begitu. Aku dibacakan oleh Rasulullah SAW. Faqala wa kaifa aqra'akaha ya Abu Abdurrahman. Maka tadi bertanya, lalu gimana Rasulullah membacakan padamu wahai Abu Abdurrahman? Ini julukan Ibnu Mas'ud. Qala aqra'aniha, beliau membacakan padaku innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, famadda dipanjangkan fuqara. Ada ini contoh Ibnu Mas'ud ya, mengingkari bacaan kalau itu enggak sesuai yang dicontohkan dari Rasulullah SAW. Loh, kalau kemudian kita nggak belajar ya pasti bacanya ngarang semua. Akhirnya kan bacaan ngarang semua. Nah, maka tentu yang dibutuhkan karena ini sifatnya mengikuti wahyu. Belajar Quran itu nggak bisa otodidak. Dia harus berguru, harus dengan guru. Ini istimewanya. Bacaan Quran itu memang terjaga. Dia diajarkan secara bersambung, secara mutawatir begitu, terjaga bacaannya. Jadi dia harus berguru dan kemudian ilmunya itu pasti, maka dia juga harus disiplin, konsisten. Dan ini ilmunya ilmu skill. Beda dengan kajian yang lain kita cuma dengerin. Ilmu skill praktek, dari harus dipraktekkan, harus dilatih. Jadi nggak bisa kita kemudian sekedar hadir belajar tapi kemudian nggak dilatih. Ya pertemuan berikutnya materi yang kemarin hilang lagi, begitu terus. Ya. Kapan bisanya? Jadi ilmu skill ya, ilmu skill, ilmu praktek. Inilah istimewanya dan disitulah berlimpah pahalanya. Maka ingatkan kita praktek, mengulang-ulang, dikasih tugas mengulang-ulang bacaan. Ini adalah bentuk taqarrub kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk taqarrub kita pada Allah. Jadi jangan dianggap ini beban. Makanya saya sampaikan di poin awal pentingnya memahami keutamaan proses. Maka kita bisa menikmati proses belajar ini. Ya. Karena Allah yang sudah menjamin kemudahannya. Fokus kita lakukan saja prosesnya. Dan tentu saja ya, Quran ini adalah sesuatu yang sensitif.
kita seksi, saatnya istimewa, maka dia sensitif. Dia nggak mau di nomor 2 kan, dia nggak mau dikasih pilihan terakhir, dia harus prioritas. Kalau nggak dia kasih prioritas, dia akan meninggalkan kita. Contoh konkret, ya, saya kasih contohnya sebagai penutup dalam realita. Ya. Seperti saya sebut tadi, kita semua punya kesibukan sama, ya, semua punya sama. Hanya saja kemudian yang membedakan apa yang menjadi prioritas kita. Bukan nggak punya waktu, kita nggak memberikan waktu. Jadi Quran ini sensitif. Kalau kita nggak kasih prioritas, dia akan meninggalkan kita. Kita akan terbentur dengan kesibukan-kesibukan yang lain terus. Maka komitmen kita dengan Quran, sekali lagi nanti silakan dibuktikan ucapan saya. Komitmen kita dengan Quran itu ujiannya di depan. Biasa ujian itu di belakang, kan? Sekolah dulu baru ujian, ya kan? Gitu. Ada pelajaran dulu ujian, tapi ujian komitmen dengan Quran, ujian waktu dengan kita menyisihkan waktu dengan Quran itu ujiannya di depan. Di saat kita sudah niat ngaji nih, udah milih waktunya, lihat aja, ntar ada aja terbentur kesibukan. Misalnya kita waktunya Ahad pada subuh, biasanya Ahad pada subuh itu kosong. Cuma pas giliran waktunya ngaji, kenapa ada? Nah, jangan GR dulu, jangan GR dulu ya. Ini Quran sedang menguji keseriusan kita, komitmen kita. Saya sampaikan ya, karena komitmen dengan Quran itu ujiannya di depan. Jangan GR dulu. Kita mengatakan, oh sebenarnya pengen, cuma ya kenapa ya, ada aja. Lihat pertanyaannya itu yang patut kita introspeksi. Kenapa kesibukannya itu pasti datangnya di jam Quran? Masalahnya kan itu. Padahal selama ini nggak ada. Ini ujian keseriusan. Maka caranya adalah kita harus menangkan Qurannya. Allah akan bereskan urusan kita. Allah akan atur ritme kesibukan kita. Itu namanya keberkahan Quran. Selama kita belum memenangkan waktu buat Quran, selama itu kita akan kepentok terus, dipentokin terus. Ini disebut naudzubillah, apalagi kalau ini sebagaimana Allah sebut dalam surat Az-Zukhruf ayat 36-37, kata Allah, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudduna 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, berpaling dari Al-Quran, maka Allah kuasakan setan kepadanya, dan setan ini akan terus mendampingi dia. Ngapain setan mendampingi orang? Wa innahum la yasudduna 'anis sabili. Setan ini akan terus menghalangi dia dari jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Karena setan kalau goda, yang digoda ini merasa dapat petunjuk kepada jalan yang benar. Contohnya tadi, pas mau ngaji ada halangan, malah merasa, oh ini mungkin yang memang saya belum waktunya ngaji. Bisa tadi, ya. Hati-hati. Naudzubillah kalau penghalang itu selalu ada. Naudzubillah kalau ada setan menguasai diri kita, saking lalainya kita dari Al-Quran, sehingga dia berusaha terus menghalangi, dibuat terhalang terus. Jadi yang namanya kesibukan tetap ada. Sekali lagi saya sebutkan, kesibukan itu tetap ada. Mau kita selesaikan sekarang atau nanti, atau tetap ada. Dia akan ada habisnya. Perlu diingat, kesibukan duniawi itu hanya akan habis kalau kita sudah tidak tinggal di dunia. Jadi jangan pernah berpikir, nunggu ini kesibukan ini kelar, nunggu ini kelar. Nggak ada kelarnya. Ini kelar akan ada yang lain. Terus begitu aja sampai kita nggak sempat. Tahu-tahu mengatakan coba dulu saya belajar gitu. Ya namanya penyesalan di belakang, di depan kan pendaftaran. Jadi dan begitu memang sampai masuk kubur, kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
bermegah-megahan, ingin lebih banyak lagi, ingin lebih lagi, telah melenakan kalian, membinasakan kalian. Sampai kapan? Zultumul maqabir. Masuk kubur itu baru selesai urusan dunia. Urusan akhirat baru mulai. Jangan dikira sudah selesai. Kalau orang nggak beriman kan, kalau bunuh diri selesai urusan kan? Orang nggak beriman. Jadi sekali lagi, maka poinnya bagian dari takdir kita terhadap Al-Quran, berikan Quran itu perhatian besar. Bagian ittiba kita pada Rasulullah SAW, berikan prioritas terhadap Al-Quran. Bukan sisa waktu, sisa tenaga, sisa biaya, gitu. Semua prioritas. Berikan prioritas, maka Allah akan berkahi seluruh waktu kita. Ya. Urusan pekerjaan tetap ada, kesibukan tetap ada, tapi dia akan datang di waktu yang tepat. Bahkan Allah akan berikan keberkahan, efektivitas. Mungkin seolah waktunya kita sisihkan untuk Al-Quran secara khusus, tapi dengan waktu yang ada Allah berikan berlimpah keberkahan, efektivitas. Beda lagi orang kata nggak sempat ngaji, ya, ngaji nggak sempat, pekerjaan nggak kelar-kelar gitu. Termasuk lagi sekolah, lagi kuliah, dengan alasan waduh ini tugas belajar masih banyak, nggak sempat ngaji, udah baca sakit sampai malam, nggak paham, besoknya nggak ada yang keluar di ujian. Beda kita tetap ngaji, disikan, ya. Baca sebentar Allah berikan kefahaman, besoknya kita baca keluar semua. Itu Allah yang ngatur. Ya. Orang punya toko dengan alasan takut nanti nggak ada konsumen datang kita tutup, wah nggak sempat ngaji, ditungguin pagi sampai malam nggak ada yang datang. Kita sisihkan waktu buat ngaji, ya. Kita tutup sebentar, waktunya ngaji tutup. Kita buka sebentar sejam 2 jam yang datang berjumpa. Itu keberkahan. Allah yang ngatur. Mau kita jungkir balik, kalau Allah nahan siapa bisa ngasih? Kata Allah dalam surat Al-Mulk, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu." Siapa yang bisa ngasih rezeki kalian kalau Allah nahan rezekinya? Siapa yang bisa ngasih? Ya. Kita rezeki dari Allah. Ya. Siapa yang bisa ngasih kalau Allah yang nahan? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu. Siapa yang bisa ngasih rezeki kalian kalau Allah tahan? Allah tahan Allah apa? Mau jungkir balik kita siang malam nggak sempat ngaji, sholat keteteran, udah kita mengabaikan kewajiban, ternyata tetap berantakan kerjaan. Ya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja sedikit hal terkait keteladanan pada Rasulullah SAW tentang interaksi dengan Al-Quran Al-Karim. Secara lengkapnya sebetulnya bisa kita baca dalam kitab At-Tibyan fi Adab Muhammad Al-Quran Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita akan dapati banyak sekali, ya, hadis-hadis tentang bagaimana interaksi Rasulullah SAW, mulai dari tadi ya prioritasnya, tadabburnya, bagaimana menyimaknya, bagaimana bacaannya, ya, dan lain sebagainya, bagaimana khusyuknya. Jadi ini yang kita bahas beberapa, termasuk bacaan Rasulullah SAW itu disebutkan mufassaratan harfan. Bacaan yang jelas huruf per huruf, bacaan yang jelas, yang tartil, ya. Itu adalah bacaan Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu ke moderator untuk dilanjutkan sesi tanya jawab jika ada. Aku lupa lihada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas persenannya mengenai teladan Rasul dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Sini kami mencatat ada 4 pilar. Yang pertama itu mengenai merupakan usia ya Ustaz. Ya. Yang kedua niat taqarrub ila Allah. 3 enjoy atau menikmati, dan terakhir berjuang semangat. Bagaimana dengan metode pengajaran yang sedang diadakan oleh lembaga itu sendiri atau para ustaz itu kan tiap-tiap ustaz atau pengajar mempunyai karakter Ya. dalam menyikapi santrinya. Ya. Demikian juga santri itu punya penyerapan ilmunya berbeda. Jadi kira-kira bagaimana sebagai santri yang baru atau yang sudah lama dalam menyikapi pelajaran Al-Quran ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Dan ini pertanyaan yang hampir selalu ada setiap majelis yang saya sampaikan tentang belajar Quran. Pertanyaan, banyaknya metode, kira-kira mensikapinya gimana? Jadi saya selalu menjawab, di antara sekian banyak metode, ratusan bahkan ribuan metode, mana yang paling bagus? Metode yang paling bagus adalah yang kita pakai untuk belajar. Itu jawabannya. Ya, metode belajar yang paling bagus adalah yang kita pakai untuk belajar. Gitu. Yang tidak bagus adalah di saat banyak sekali pilihan metode, ratusan bahkan ribuan metode, banyak sekali lembaga-lembaga Quran menawarkan berbagai peluang, kemudahan metode, dan kita tetap tidak belajar. Ya, jadi jawabannya itu. Mana lebih bagus? Metode yang kita pakai belajar, yang membuat kita belajar. Ya, itulah yang paling bagus apapun. Ya. Jadi kemudian terkait dari penerapan, sekali lagi saya tekankan ya tentang poin ini, tentang kemudahan Al-Quranul Karim. Itu berdasarkan pengalaman saya ya, pengalaman saya mengajar. Saya mengajar itu mulai dari anak-anak yang balita sampai orang lanjut usia 90 tahun, dari yang nggak pernah sekolah sampai profesor ya, dari orang rendahan sampai pejabat tinggi sampai jenderal ya, sampai komandan Kopassus juga ada saya ajar ya. Jadi semua segmen. Kesimpulan saya satu, sebagaimana firman Allah, kemudahan Al-Quran itu Allah jamin dan tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali dengan latar belakang pendidikan, latar belakang profesi, dengan tingkat kecerdasan, nggak ada. Karena dengan usia juga nggak ada. Karena hubungannya cuma satu, dengan satu syarat, fahal min muddakir. Adakah yang mau berproses belajar ini? Nggak ada hubungan. Ya, sekali lagi, kalau kita bilang kecerdasan, kita lihat faktanya. Kita TV juga banyak ya, anak-anak yang Allah takdirkan dengan keterbelakangan mental, tidak sekedar baca, bahkan menghafal Quran secara sempurna. Banyak. Bahkan ada orang yang tidak bisa ngomong. Ada sekarang lagi viral ya di media, di medsos, orang nggak bisa ngomong, tapi pas baca Quran keluar suaranya. Ada. Jadi di pengalaman saya itu tidak ada hubungan dengan itu, dengan IQ nggak ada hubungan. Fokus lakukan prosesnya. Maka setiap kali, terus terang kalau saya tegas dalam hal ini, kalau ada yang belajar masih ngomong kelemahan, saya bilang jangan ngomong begitu. Saya bilang begitu. Ngomong umur, jangan ngomong umur. Ngomong aduh saya susah, jangan ngomong begitu. Fokus aja belajar. Fokus, ikuti prosesnya. Mungkin saja interval waktunya berbeda-beda, ya, itu saja. Tapi semua bisa, semua Allah mudahkan. Hanya mungkin yang berbeda itu hanya soal waktu saja. Itu saja. Hanya mungkin ada yang perlu kita diulang sampai 3 kali, 4 kali. Terus saya sekarang ajar orang sepuh. Ada 2 orang, satu umur 70-an dua-duanya. Ya. Satu agak cepat, satu agak lambat. Tapi sama bisanya. Yang satu harus saya ulang 2 kali, satu saya ulang 4 kali. Tapi sama-sama bisa. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi memang butuh kesabaran yang belajar dan kesabaran yang mengajar. Maka kalau ada murid yang khawatir saya nggak sabar, saya selalu bilang, jangan meragukan kesabaran saya. Saya sudah mengajar 20 tahun lebih. Saya ngajar dari tahun 2002. Ya. Gitu. Dan mengajar ke berbagai pelosok tanah air. Dan orang-orang lebih parah dari Bapak saya. Jadi saya bilang, fokus saja Bapak, ikuti prosesnya, ikuti arahan saya. Kalau saya tegas gitu ya. Saya mau profesor, jenderal begitu. Ya. Bahkan jenderal pun saya ada yang aktif. Jenderal. Itu kalau dia keluar kata-kata pesimis terus, tidak bisa. Saya selalu ingatkan, jangan bicara begitu. Ikuti saja prosesnya. Ya. Itu. Jadi kalau seperti itu, guru pun juga harus yakin. Jangan berpikir Pak, susahnya ini. Itu nggak boleh. Gurunya juga nggak boleh pesimis. Termasuk yang belajar juga harus optimis. Ya. Dari sisi metode, tadi saya bilang semuanya terbaik. Ya. Intinya yang paling baik adalah yang kita pakai belajar. Ya. Misalnya di sini pakai metode yang saya buat, ya udah apa? Jadi memang itu dari kalau yang saya buat ini memang berdasarkan pengalaman sendiri. Sebetulnya itu saya pakai ngajar sendiri sebetulnya.
latar belakangnya karena saya ngajar sudah sekian lama, terus saya kayaknya ada hal-hal yang memang perlu saya sampaikan dengan cara saya, maka saya tulis itu. Saya buat ngajar sendiri aslinya, itu latar belakangnya. Lalu kemudian akhirnya ada juga yang kemudian minta dicetak dengan dana wakaf ya, atas nama Majelis Taklim, lalu dibagi-bagi. Aslinya begitu. Jadi memang tidak kemudian ini sengaja saya buat lalu kemudian untuk disebar, tidak. Jadi lalu dibagi-bagi, termasuk diantaranya bagi pesantren, ke sekolah. Ternyata kok cocok, begitu saja sih. Akhirnya minta lagi. Akhirnya mau nggak mau harus dicetak secara profesional, itu saja. Jadi artinya sebetulnya itu hanya karena dari pengalaman pribadi saja. Tapi sekali lagi apapun itu yang terbaik adalah yang kita pakai. Ya, yang terbaik adalah yang kita pakai dan semua metode terbaik. Ya, itu termasuk bagian dari syiar kemudahan Al-Quran Al-Karim. Itu ya. Selesai itu? Ada lagi? Tinggal 5 menit lagi. Sampai 6:15. Cukup paham ya? Atau terkesima atau bengong? Insyaallah ya, mudah-mudahan kita bisa menikmah untuk kita amalkan tentu ya. Dari sini poin tentang meneladani Rasulullah SAW, bagian dari kita teladani adalah bagaimana beliau berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim. Sekali lagi saya ingin kembali fokus lakukan prosesnya. Allah yang memudahkan kita, Allah yang menjamin kemudahan Al-Quran itu. Berikan prioritas pada Al-Quran, prioritas waktu, tenaga dan sebagainya. Maka insya Allah Allah akan berkahi seluruh urusan kita, waktu kita, tenaga kita, pekerjaan kita dan seluruh urusan kita. Demikian jemaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.